Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Yeshua HaMashiach yang terus memberikan kita kesehatan, perpanjangan umur. Hari ini kita kembali akan mendengar siraman rohani atau firman Tuhan, saudara. Topik atau judul yang akan kita dengarkan hari ini adalah beberapa macam bahasa roh yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci. Pertama-tama kita akan melihat dulu, mendengar apakah bahasa roh itu ada. Kenapa, saudaraku? Karena banyak sekali juga terkadang orang Kristen atau para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak ada. Bahkan ada juga mungkin yang mengatakan bahasa roh itu adalah sesat atau dibuat-buat. Maka itu marilah kita belajar merendahkan hati, melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat kebenaran apakah bahasa roh itu ada di dalam gereja terkhususnya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Saya akan membaca bagi kita demikian. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu atau Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang pertama. Sekarang kita akan lihat lagi dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6, saudaraku. Demikian saya membaca ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Lalu selanjutnya kita akan melihat lagi di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Demikian saya membaca, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Sekali lagi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Saudaraku, jelas sekali dengan pembacaan atau kita sudah mendengar dan melihat dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, Kisah Para Rasul 19 ayat 6, dan 1 Korintus 14 ayat kedua. Firman ini menjelaskan, Tuhan mengatakan dengan firman-Nya bahwa jelas memang bahasa roh itu benar-benar ada, saudaraku. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan kata pendeta, bukan kata organisasi gereja atau orang-orang pintar siapapun. Ini kata firman Tuhan
bahwa bahasa roh itu, saudara, memang benar-benar ada, baik di dalam gereja dan mungkin di rumah-rumah. Jadi sudah sangat jelas, saudaraku ya. Jadi kita tidak usah bimbang kalau ada orang berkata bahasa roh itu tidak ada, atau bahasa roh itu sesat, menurut ini, dan menurut si anu, menurut siapa saja. Jadi sudah sangat jelas bahwa menurut kebenaran firman, bahwa bahasa roh itu sekali lagi memang benar-benar ada. Jadi jangan kita katakan bahwa bahasa roh itu tidak ada, apalagi berani mengatakan bahasa roh itu sesat. Mari kita lebih hati-hati, saudaraku. Karena tentang bahasa roh ini, tentang pekerjaan Roh Kudus ini, kita harus hati-hati. Dalam Lukas 12 ayat 10 mengatakan, jikalau orang mengejek, menghina, atau menghujat Roh Kudus, termasuk pekerjaan Roh Kudus yaitu bahasa roh tadi, maka dosanya tidak akan diampuni, kata firman dalam Lukas 12 ayat 10 itu. Maka itu janganlah kita berani mengatakan bahwa bahasa roh itu sesat atau mengejek atau menghujat. Haleluya. Lalu kita lanjutkan pembahasan firman tentang ada beberapa macam bahasa roh yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci, saudaraku. Mari kita lihat kebenarannya. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat sampai yang ke-13. Kalau saudara baca nanti sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 13. Inilah yang pertama, bahasa roh yang diberikan Tuhan sendiri. Yaitu yang pertama, bahasa roh, yaitu bahasa yang keluar, yang diperkatakan seseorang dengan bahasa yang ada di setiap bangsa-bangsa atau negara-negara yang dipakai. Kisah Rasul 2 salah satu adalah ayat 11 itu ya, bahasa Arab ya, dan bahasa-bahasa bangsa yang lain. Itulah yang pertama, jenis bahasa roh yang pertama, yaitu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi orang yang mengatakan itu tidak mengerti bahasa yang diucapkannya. Contoh, saya tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Tapi ketika Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh, saya memuji, memuliakan Tuhan, menyampaikan kata-kata untuk kemuliaan Tuhan dalam bahasa Inggris. Padahal saya tidak mengerti sedikit bahasa Inggris. Itulah yang disebut bahasa roh, karunia Roh Kudus yang diberikan kepada saya. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, tetapi orang yang mendengar mengerti. Itulah yang pertama, saudaraku, bahasa roh, yaitu bahasa yang ada di setiap bangsa-bangsa atau negara-negara. Yang kedua, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat kedua, ada bahasa roh yang diberikan Roh Kudus atau Tuhan, yaitu bahasa roh yang tidak dapat dimengerti setiap orang. Saya baca ayat 2. Demikian,
firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh atau Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang kedua adalah bahasa roh yang diberikan Roh Kudus itu sendiri, bahasa yang siapapun baik jemaat atau pendeta tidak bisa mengerti, tidak bisa diartikan bahasanya. Dalam ayat 2-4 itu adalah bahasa rahasia dari Tuhan yang diberikan, ungkapan hati kita lewat bahasa roh itu kepada Tuhan. Ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi yang kedua adalah bahasa roh yang tidak bisa dimengerti artinya oleh siapapun, atau disebut itulah bahasa rahasia kita, ungkapan hati kita kepada Tuhan, keluhan-keluhan hati kita kepada Tuhan lewat bahasa roh itu. Jadi itu sebabnya ada terkadang kita mendengar, melihat orang berbahasa roh yang kita tidak bisa mengerti dan mengartikannya. Tapi yang jelas itu dari Tuhan. Itu adalah bahasa rahasia dari Tuhan yang Tuhan berikan. Fungsinya adalah untuk menguatkan, membangun diri kita, kerohanian kita lewat bahasa roh itu, lewat kata-kata bahasa roh yang keluar ketika dalam doa, dalam ibadah di gereja, baik di acara KKR, kebaktian rohani di lapangan-lapangan. Bisa saja kita mendengar ada orang bahasa roh, kita tidak mengerti, tidak paham artinya, tetapi itu adalah bahasa roh, bahasa rahasia yang Tuhan berikan kepada manusia, saudaraku. Lalu yang ketiga selanjutnya, ada bahasa roh yang bisa diartikan. Itu tertulis di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Bagian B-nya saya baca, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Yang ketiga adalah ada bahasa roh yang bisa diartikan atau diterjemahkan. Tetapi saudara, tidak semua orang, jemaat atau para hamba Tuhan yang bisa mengartikan itu. Itu hanya kepada orang-orang yang khusus diberikan karunia untuk mengartikan atau menafsirkan bahasa roh itu, saudaraku. Tapi yang pasti bahasa roh itu ada, saudaraku, ya. Jadi kita harus percaya kepada firman, bukan kata saya, bukan kata manusia siapapun. Ini yang ketiga, ada bahasa roh yang bisa diartikan, tetapi tidak semua bisa mengartikan. Tapi ada yang bisa, kata firman. Contoh, ada orang bisa berkhotbah atau mengangkat pujian sebagai pemimpin pujian di gereja, tapi tidak semua orang bisa berkhotbah atau memimpin pujian di dalam ibadah. Tetapi ada orang yang bisa berkhotbah. Begitu juga ada orang yang bisa menafsirkan atau mengartikan bahasa roh, tetapi tidak semua. Tapi yang jelas ada.
Itulah saudaraku pembahasan tentang karunia-karunia Roh Kudus atau karunia-karunia bahasa roh yang diberikan kepada gerejanya. Jadi kita jangan bingung, kita jangan salah ungkapkan kalau bahasa roh itu tidak ada atau lagi berkata bahasa roh itu sesat. Apalagi ada niat untuk mengejek, ya, menghina. Jangan saudaraku, ya. Karena menghujat, menghina Roh Kudus itu dalam Lukas 12 ayat 10 tidak diampuni nanti dosanya. Jangan saudaraku, ya, percaya saja kepada firman. Haleluya. Terlebih pada saat ini gereja-gereja dalam hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 atau disebut hari pencurahan Roh Kudus, terkhususnya gereja-gereja Pentakosta atau karismatik yang melakukan ibadah 10 malam, di mana mengingat hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus sudah pernah turun dan bekerja dengan karunia-karunia bahasa roh yang diberikan tadi, saudaraku. Diadakan ibadah itu memang Roh Kudus sudah pernah turun, tetapi kita merayakan, mensyukuri lewat ibadah 10 malam, sehingga jemaat yang belum dibaptis Roh Kudus agar dibaptis, sehingga jemaat yang sudah dibaptis atau penuh Roh Kudus agar tetap dikuatkan, diurapi, dan sampai disempurnakan di dalam Tuhan. Mari saudaraku, kita dengan rendah hati belajar meminta jamahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dalam hidup kita, jamahan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, dan sampai Roh Kudus menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kita, baik secara pribadi lepas pribadi, baik secara umum kita diangkat hidup-hidup di awan-awan, saudaraku. Tetap kuat, tetap bersemangat, tetap teguh dalam Tuhan. Apapun masalah pergumulanmu, bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh, minta kekuatan agar mampu menanggung semua persoalan, dan Tuhan pasti membuka jalan bagi orang yang rendah hati dan yang sungguh-sungguh. Tuhan pasti menolong kita, memulihkan kita, memberkati kita semuanya. Demikianlah pembahasan saat ini tentang karunia-karunia bahasa roh yang diberikan Tuhan bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Tuhan memberkati kita. Salam.